Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 339, Bab 339, Petunjuk. Saat melihat gulungan di tangan Fang Lin, Han Loyun memasang ekspresi bingung. Melihat hal ini, Fang Lin tidak berbicara. Sebaliknya, dia diam-diam membuka gulungan itu. Setelah gulungan itu dibuka, ekspresi kebingungan tetap terlihat di wajah Han Loyun, karena jelas bahwa ia tidak mengetahui asal-usul lukisan itu. Fang Lin, melihat ekspresi Han Loyun yang bingung, tidak dapat menahan rasa kecewa. Meskipun demikian, ia bertanya dengan ragu-ragu, apakah Anda tahu sesuatu tentang lukisan ini, Guru? Saya menemukannya di gudang harta karun. Mendengar perkataannya, alis Han Loyun sedikit berkerut. Kau menemukannya di perbendaharaan. Sepertinya aku tidak ingat pernah memiliki lukisan seperti itu di rumah perbendaharaan B. Fang Lin terdiam sesaat. Master sekte macam apa ini? Dia bahkan tidak tahu apa yang tersimpan di dalam perbendaharaannya sendiri. Sebenarnya, itu bukan sepenuhnya salah Han Loyun. Lukisan itu sebagian besar tertutup oleh kuali Shenlong pada hari-hari biasa. Kecuali jika seseorang memindahkan kuali itu ke samping, lukisan itu akan tetap tersembunyi sepenuhnya dari pandangan. Meskipun Han Loyun telah mengunjungi rumah perbendaharaan B berkali-kali dan sangat menyadari barang-barang yang disimpan di dalamnya, dia benar-benar tidak ingat apapun tentang lukisan ini. Kelihatannya lukisan ini sudah cukup tua, tapi aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Han Loyun menggelengkan kepalanya dan berkata. Fang Lin mendesah pelan. Meskipun dia sudah siap secara mental untuk ini, dia tidak bisa menahan rasa kecewa. Dia menganggap masalah ini sangat penting karena menyangkut ibunya. Dia masih berharap Han Loyun bisa memberikan beberapa wawasan yang berguna. Tepat saat Fang Lin hendak menyimpan gulungan itu, Han Loyun merenung sambil tersenyum, meskipun aku tidak mengetahuinya, mungkin ada orang lain di dalam sekte yang mengetahuinya. Secercah harapan melintas di mata Fang Lin. Saya akan sangat menghargai jika Anda dapat membantu saya bertanya, Guru. Han Loyun bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah lukisan ini sangat penting bagimu? Fang Lin mengatupkan bibirnya, lalu menjawab dengan serius, bagi muridmu, lukisan ini lebih penting daripada hidupku sendiri. Mendengar ini, Han Loyun pun mengerti. Fang Lin jarang membicarakan hal-hal yang seserius itu. Jelas, lukisan itu memiliki makna yang luar biasa baginya. Segera setelahnya, Han Loyun mengeluarkan slip giok pemancar pesan, tampaknya berkomunikasi dengan seseorang. Fang Lin tetap sabar, menunggu dengan tenang di pinggir lapangan. Setelah beberapa saat, Han Loyun mengumumkan, saya bertanya kepada paman seperguruan saya. Dia juga tidak yakin. Dia menyarankan untuk bertanya kepada sesepuh senior di sekte untuk informasi lebih lanjut. Mulut Fang Lin sedikit berkedut. Paman Han Loyun dianggap sebagai sosok yang sangat dihormati dengan status penting di sekte. Jika paman seperguruan Han Loyun saja tidak tahu dan harus bertanya kepada seorang tetua, berapakah sebenarnya usia tetua ini? Setelah jeda lagi, Han Loyun tampaknya menerima tanggapan. Dia mengambil slip giok pemancar pesan dan setelah beberapa saat, wajahnya menunjukkan campuran keheranan dan keterkejutan yang tak terduga. Apa yang terjadi, Tuan? Fang Lin bertanya dengan tergesa-gesa. Sambil mengerutkan kening, Han Loyun menjawab, guru dari paman seperguruanku, yang merupakan guru besarku, memiliki beberapa pengetahuan tetapi tidak sepenuhnya jelas. Dia telah memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang tetua kuno di dalam sekte. Fang Lin menatap Han Loyun dengan tatapan mengejek, dan Han Loyun terpaksa mengalihkan pandangannya karena malu, sambil menggaruk hidungnya sambil tersenyum kecut. Fang Lin tidak dapat menahan perasaan bahwa Master Sekte Han sedang memamerkan kedalaman warisan Sekte Kabut Ungu. Pertama, ada paman seperguruannya, lalu guru besarnya, dan sekarang seorang tetua kuno muncul. Apakah dia mencoba menggodanya? Meskipun demikian, Fang Lin menunggu dengan sabar, berharap bahwa tetua yang terhormat mungkin mengetahui sesuatu tentang gulungan itu. Setelah menunggu selama 1 jam, Han Loyun akhirnya menerima kabar. Ekspresinya berubah aneh setelah mendengarnya. Fang Lin bercanda, apakah tetua kuno itu juga berkonsultasi dengan gurunya? Han Loyun menatap Fang Lin dengan tajam sebelum berdeham, ingatan tetua kuno itu agak kabur karena usianya yang sudah tua. Dia mulai memeriksa buku-buku kuno yang diwariskan dalam Sekte Kabut Ungu. Buku-buku itu pasti berisi beberapa petunjuk. Fang Lin terdiam. Setelah semua ini, mereka masih di titik awal. Dia tidak punya pilihan selain terus menunggu. Setelah penantian yang cukup lama,
sebuah pesan akhirnya sampai pada Han Loyun. Namun, Fang Lin memiliki ekspektasi yang rendah saat ini dan hanya menatap Han Loyun dengan penuh harap. Ada keterkejutan yang mendalam di wajah Han Loyun saat dia meletakkan slip giok pemancar pesan dan berbicara kepada Fang Lin. Tetua kuno telah memeriksa buku-buku kuno dan mengetahui sejarah gambar ini. Apa? Seru Fang Lin, langsung bersemangat. Dia segera bertanya lebih lanjut. Han Loyun berkata perlahan, lukisan ini tampaknya telah ditempatkan di perbendaharaan Sekte Kabut Ungu oleh leluhur pendiri sekte tersebut. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu, dan pada dasarnya tidak ada seorang pun yang mengetahui asal-usul lukisan itu lagi. Fang Lin tersentak, mungkinkah orang dalam lukisan itu adalah leluhur pendiri? Han Loyun menggelengkan kepalanya, meskipun leluhur pendiri sekte adalah seorang wanita, dia bukanlah wanita dalam lukisan itu. Potret leluhur pendiri tetap berada di aula leluhur, dan dia terlihat sangat berbeda dari wanita yang terlihat dari belakang dalam lukisan ini. Fang Lin bertanya lagi, apakah kamu tahu ada hubungan antara leluhur pendiri dan wanita dalam lukisan itu? Han Loyun menggelengkan kepalanya lagi, menurut tetua kuno, teks-teks kuno mencatat sangat sedikit. Tidak ada sepatah kata pun tentang latar belakang wanita itu. Fang Lin berdiri di sana, tercengang. Setelah setengah hari menyelidiki, yang mereka tahu hanyalah bahwa lukisan itu telah ditempatkan di perbendaharaan oleh leluhur pendiri Sekte Kabut Ungu. Namun asal-usulnya yang sebenarnya masih belum diketahui. Kau tidak perlu berkecil hati. Meskipun asal-usul lukisan itu masih belum diketahui, kenyataan bahwa kau menemukannya mungkin merupakan semacam takdir, Han Loyun menghibur. Ia dapat melihat bahwa Fang Lin merasa sangat sedih saat itu. Fang Lin tersenyum kecut dan mengangguk sebagai jawaban. Karena lukisan ini adalah potret ibunya, Bai Qingsui, ia bermaksud untuk mengungkap rahasianya, tidak peduli seberapa kecil harapannya. Tepat saat dia hendak menyimpan lukisan itu dan pergi, Han Loyun menghentikannya. Atas apa yang telah kau lakukan pada Sekte 10.000 obat, aku belum memberimu hadiah. Kitab suci alkimia kuno ini, kuberikan padamu. Han Loyun berkata, sambil menyerahkan kitab suci alkimia kuno yang telah dimenangkannya dalam taruhan dengan Gong Wuliang. Fang Lin sedang tidak dalam suasana hati yang baik, jadi dia hanya mengungkapkan rasa terima kasihnya dan pergi setelah menerima kitab suci alkimia kuno. Han Loyun memperhatikan Fang Lin saat dia berjalan pergi, dan tenggelam dalam pikirannya. Kenyataannya, dia telah menerima lebih banyak informasi daripada yang dia ungkapkan. Tetua kuno itu telah menceritakan bahwa lukisan itu pernah digunakan dalam sebuah ritual oleh leluhur pendiri. Apa hubungan anak ini dengan lukisan ini? Han Loyun merenung. Kembali di kediamannya, Fang Lin duduk di kursi bambu dan memejamkan mata sejenak. Rahasia lukisan itu masih tetap tersembunyi. Mengingat usianya yang sudah tua, hampir tidak ada informasi berguna dalam teks-teks lama tentangnya. Namun Fang Lin tidak terlalu khawatir. Karena dialah yang menemukannya, dia yakin suatu hari nanti dia akan menemukan lebih banyak tentangnya. Setelah ketenangannya pulih, Fang Lin dengan santai membolak-balik kitab suci pil yang telah disisihkannya. Awalnya, Fang Lin tidak terlalu tertarik dengan kitab suci pil. Namun, setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa kitab suci ini jauh dari biasa. Bab 340, Metode Pemurnian Air. Kitab suci pil ini sebenarnya bukan artefak dari zaman kuno. Setidaknya menurut perkiraan Fang Lin, kitab suci pil ini tidak ada di kehidupan sebelumnya. Naskah ini mencatat banyak teknik alkimia. Sebagian besar teknik tersebut diketahui Fang Lin, tetapi beberapa teknik tidak dikenalnya. Tepatnya, ini adalah teknik alkimia yang muncul setelah masa hidup Fang Lin. Fang Lin agak tidak menyangka ini. Ia mengira ini hanyalah formula pil yang tidak berguna, tetapi sekarang tampaknya ada nilainya. Setidaknya, hal itu memberi Fang Lin pemahaman mengenai teknik alkimia inovatif yang muncul pada generasi berikutnya. Fang Lin selalu merasa bahwa Tao alkimia di era ini jauh lebih rendah daripada Tao alkimia di kehidupan sebelumnya. Banyak aliran Tao alkimia yang hilang, dan berbagai macam teknik alkimia telah hilang. Misalnya, teknik mengguncang 3 gunung, yang membawa ketenaran Fang Lin sudah hilang di era ini. Dalam kehidupan Fang Lin sebelumnya, mengguncang 3 gunung, merupakan teknik alkimia yang sangat umum, tetapi di era ini, teknik ini dianggap sebagai harta karun oleh banyak pembuat pil. Perlu diingat, teknik alkimia Fang Lin begitu banyak sehingga jika dia menunjukkan semuanya, dia bisa membuat setiap pembuat pil di 9 negara ketakutan sampai mati. Akan tetapi, meskipun terjadi penurunan tajam dalam kekuatan keseluruhan lingkaran pemurnian pil,
aliran-aliran alkimia Tao yang belum lengkap, beberapa teknik alkimia yang cukup inovatif dan faksi-faksi masih bermunculan. Misalnya, kitab suci pil ini mencatat teknik alkimia yang disebut pemurnian air, yang melibatkan pemurnian pil menggunakan air tanpa akar, sebuah pendekatan unik. Dalam kehidupan Fang Lin sebelumnya, pil selalu disuling menggunakan api. Ini adalah pertama kalinya dia melihat air digunakan untuk memurnikan pil, jadi tentu saja, dia terkejut dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Setelah membaca bab pemurnian air, Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Memang, dengan setiap generasi, bakat-bakat baru muncul. Orang yang menciptakan pemurnian air ini benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi di generasinya, sehingga mendapatkan rasa hormat yang besar dari Fang Lin. Menurut bab pemurnian air, pencipta teknik ini adalah seorang pemurni pil yang putus asa yang telah menderita cedera parah setelah 2 kali gagal menyerap api pil penguasa jiwa. Ia berhasil bertahan hidup, tetapi hanya pas-pasan. Meskipun ia tidak memiliki pil api pengendali jiwa, ia menempuh jalan yang berbeda, dengan tekun mempelajari teknik-teknik alkimia lainnya. Ia akhirnya menciptakan alkimia pemurnian air yang mengejutkan ini setelah membenamkan dirinya di lautan luas selama 10 tahun. Memurnikan pil dengan api adalah sesuatu yang bahkan dipahami oleh para pemula Tao alkimia, tetapi memurnikan pil dengan air benar-benar tidak biasa. Pada saat itu, kalangan penyulingan pil sedang gempar, penuh dengan ejekan dan penghinaan. Beberapa alkemis tingkat lanjut bahkan menyatakan bahwa teknik pemurnian air ini tidak lazim dan tidak mengesankan. Namun, dalam suatu kompetisi alkimia, pencipta water refinement berhasil mengalahkan 11 alkemis ternama, sehingga memperoleh ketenaran dalam semalam dan membawa teknik water refinement menjadi perhatian publik. Sayangnya, perkembangan ini tidak bertahan lama. Setelah kematian pembuat pil yang menciptakannya, teknik pemurnian air dengan cepat menghilang. Alasannya sederhana, teknik water refinement masih baru dan jauh lebih sulit dikuasai daripada fire refinement. Lebih sulit diimplementasikan. Waktu luang yang dihabiskan untuk mempelajari teknik pemurnian air dapat digunakan dengan lebih baik untuk mendalami Tao alkimia ortodoks. Jadi, meskipun teknik ini sempat terkenal, teknik water refinement tidak mendapatkan pengakuan luas. Hanya sebagian kecil pemurni pil yang diam-diam mempelajarinya dan mewarisinya untuk mengenang penciptanya. Seiring berjalannya waktu, pemurnian air yang dulunya luar biasa, kini hampir hilang. Hanya beberapa buku kuno dan sisa-sisa yang mencatat teknik alkimia ini. Namun berapa banyak orang yang masih memperhatikannya. Dasar-dasar teknik pemurnian air yang dijelaskan secara rinci dalam kitab suci pil ini relatif sederhana. Namun, dengan Fang Lin yang memiliki jiwa penguasa pil, ia mampu memahami seluk-beluknya dari aspek yang paling mendasar dan sederhana. Dalam pandangan Fang Lin, orang yang menciptakan teknik water refinement adalah seorang jenius di antara para jenius. Jika mereka hidup di era yang sama, Fang Lin pasti ingin berteman dekat dengan mereka. Sekarang, teknik pemurnian air ini hampir punah. Fang Lin tidak tahu apakah ada orang di era ini yang mengetahuinya, tetapi dia pasti ingin mempelajarinya. Bukan hanya karena Fang Lin menganggap teknik pemurnian air menarik, tetapi juga karena dia adalah penguasa pil. Dia tidak ingin melihat teknik alkimia yang luar biasa seperti itu menghilang. Lagi pula, sudah banyak sekali hal yang lenyap di era ini. Water refinement, sebagaimana tersirat dalam namanya, adalah memurnikan pil menggunakan air. Namun, itu bukanlah air biasa. Umumnya, air tanpa akar dan air laut dalam digunakan. Untuk mempelajari teknik pemurnian air, tentu saja, Anda perlu memurnikan pil dengan air. Ini adalah teknik alkimia yang sepenuhnya bertolak belakang dengan pemurnian api. Oleh karena itu, banyak pemurni pil yang terbiasa dengan pemurnian api tidak dapat mempelajarinya. Fang Lin awalnya juga merasa sulit beradaptasi dengan pemurnian air, tetapi ia menguasai dasar-dasar pemurnian air dalam waktu kurang dari 10 hari. Namun, itu hanya dasar-dasarnya. Bahkan dengan dasar menjadi penguasa pil, menguasai cabang Tao alkimia yang benar-benar baru masih akan membutuhkan waktu. Sementara Fang Lin asyik dengan teknik pemurnian air, waktu berlalu cepat, dan sebulan berlalu dalam sekejap mata. Konferensi alkemis akan segera dimulai. Setiap konferensi alkemis diselenggarakan oleh aliansi pil dan diadakan antar negara. Meskipun pada dasarnya bertujuan untuk pertukaran, konferensi ini telah lama menjadi kompetisi untuk mengukur kecakapan Tao alkemis di setiap negara. Berbeda dengan pertandingan antar seniman bela diri,
Kompetisi antar alkemis mungkin tidak melibatkan perkelahian fisik atau pertumpahan darah, tetapi bisa sama brutalnya. Pemenangnya akan menjadi pusat perhatian semua orang dan langsung menjadi terkenal. Yang kalah akan menghilang, menjadi sasaran kritik publik. Tanpa tekad yang kuat, mereka akan berakhir menjadi orang biasa selamanya. Para penyuling pil yang mewakili negara mereka masing-masing memikul harapan semua penyuling pil di negara mereka. Negeri Yun, Kerajaan Meng, dan Negeri Qian, meski termasuk dalam 3 kerajaan bawah, terdapat perbedaan yang semakin besar dalam standar Tao alkimia masing-masing dalam beberapa tahun terakhir. Standar negara Qian dan negara Meng cukup baik. Dalam konferensi alkemis terakhir, perbedaan antara keduanya sangat tipis, meskipun negara Qian sedikit lebih kuat. Namun hanya sedikit. Mungkin para alkemis dari negara Qian tampil sedikit lebih baik pada saat itu. Adapun negeri Yun, mereka memiliki keunggulan atas negeri Qian dan kerajaan Meng. Pada konferensi alkemis terakhir, penampilan para alkemis negeri Yun sangat mengesankan, melahirkan banyak tokoh yang menarik perhatian dan menguasai negeri Qian dan kerajaan Meng. Bahkan ada rumor bahwa standar alkemi Tao dari negara Yun mendekati standar negara-negara peringkat menengah. Meskipun rumor itu tidak masuk akal, itu dengan jelas menunjukkan betapa hebatnya alkemi Tao dari negara Yun. 3 hari sebelum konferensi alkemis dimulai, Aliansi Pil mengirim seseorang untuk mengawal Fang Lin ke ibu kota Qian. Di sana, ia bertemu dengan orang lain yang berpartisipasi dalam konferensi alkemis. Di Aliansi Pil ibu kota Qian, Fang Lin bertemu dengan peserta konferensi alkemis lainnya, termasuk Li Jianlong dan Li Feng, mereka dari keluarga Li. Namun, apa yang lebih diminati Fang Lin adalah orang lain. Bab 341, Su Xiaotong. Di dalam aula Aliansi Pil, Fang Lin dan yang lainnya yang bersiap menghadiri pertemuan pemurni Pil berkumpul. Total ada 10 orang. Yang paling dikhawatirkan Fang Lin bukanlah Li Jianlong, dan tentu saja bukan Li Feng. Itu seorang wanita. Wanita itu cukup menarik, tidak terlalu cantik, tetapi tampak menyenangkan. Dia memancarkan aura kesegaran dan tampak berusia sekitar 21 atau 22 tahun. Namun, dia berdiri di tengah kerumunan dengan ekspresi bingung, menoleh ke kiri dan ke kanan, tampak seperti dia tidak mengenali siapapun. Namun, wanita yang tampaknya tidak menyadari hal tersebut dikatakan oleh Penatua Su sebagai pesaing terkuat dari Aliansi Pil Negeri Qian pada pertemuan pemurni Pil. Selain Fang Lin dan beberapa orang lainnya, para penyuling Pil yang tersisa tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut. Bahkan Li Jianlong dan Li Feng tetap mempertahankan ekspresi mereka yang biasa, seolah-olah mereka sudah tahu siapa wanita ini selama ini. Fang Lin melangkah mendekat, berpura-pura tidak asing, dan bertanya pada Li Jianlong, siapa wanita ini? Dia tampaknya cukup tangguh. Li Jianlong melirik Fang Lin, senyumnya yang biasa tidak berkurang sedikit pun, apakah kamu bahkan tidak mengenal Su Xiaotong? Fang Lin terkejut, mulutnya menganga, dan ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Anda bisa saja mengatakan itu Su Xiaotong sejak awal. Tentu saja, Fang Lin tahu siapa Su Xiaotong, dia adalah penyuling pil wanita peringkat kelima dalam daftar penyuling pil 3 kuali negeri Qian, peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Li Jianlong. Jadi wanita yang tampak konyol ini adalah Su Xiaotong. Fang Lin terkejut. Awalnya dia berpikir, dengan pangkat setinggi itu dan juga seorang pemurni pil wanita, dia pastilah seorang jenius yang menyendiri dan sangat menghargai dirinya sendiri. Namun Su Xiaotong ini, dari sudut pandang manapun, dia tampak polos bagaikan anak kecil, selalu memperlihatkan ekspresi bingung terhadap apapun yang dilihatnya. Hehe, jangan remehkan dia. Meskipun kamu, Fang Lin, saat ini menjadi bahan pembicaraan di negara Qian, tapi pemurni pil muda nomor 1 di negara Qian bukanlah kamu. Li Jianlong berkata sambil tersenyum, siapapun yang tidak tahu lebih jauh akan mengira dia dan Fang Lin adalah teman dekat. Mendengar ini, Fang Lin menatap Su Xiaotong dalam-dalam. Kamu peringkat ke-6, dia peringkat ke-5. Hanya beda 1 peringkat. Kenapa kamu tidak menantangnya? Fang Lin bertanya pada Li Jianlong sambil menyeringai licik. Li Jianlong terkekeh, bagaimana kau tahu aku belum menantangnya? Fang Lin menatapnya dari sudut matanya, jadi kamu kalah. Li Jianlong mengangguk santai, aku menantangnya 3 kali, dan selalu kalah. Jadi, aku menyerah untuk menantangnya. Tidak ada hasil. Setelah jeda sejenak, Li Jianlong menatap Fang Lin, kamu juga akan sama. Fang Lin mendengus jijik, kau pikir aku seperti dirimu. Li Jianlong menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apakah kamu sepertiku atau tidak,
tapi bagi kita, dia berbeda. Pernyataan yang tidak diucapkan Li Jianlong dengan lantang adalah bahwa Su Xiaotong adalah seorang jenius sejati dalam Tao alkimia. Fang Lin sangat penasaran dengan Su Xiaotong. Bahkan seseorang seperti Li Jianlong dikalahkan secara meyakinkan olehnya. Mungkinkah dia benar-benar sekuat itu? Saat itu juga Fang Lin berjalan mendekati Su Xiaotong. Su Xiaotong menatap Fang Lin dengan tercengang, yang juga menatapnya. Tatapan mereka saling bertemu, tak satu pun dari mereka berbicara. Apakah aku mengenalmu? Su Xiaotong bertanya dengan takut-takut, lalu segera mulai membolak-balik buklet, mencari sesuatu, wajahnya dipenuhi dengan frustrasi. Maaf, saya tidak mengenali Anda. Su Xiaotong meminta maaf dengan tulus. Fang Lin memasang ekspresi aneh di wajahnya, tentu saja, kamu tidak mengenalku, aku bahkan belum memberitahu namaku, dan kamu membolak-balik buku kecil. Bukankah itu cukup kasar? Fang Lin terbatuk, saya Fang Lin, bisakah Anda menjadi Nona Su Xiaotong? Su Xiaotong menganggukkan kepalanya, lalu dengan panik membuka buklet itu, dengan hati-hati menuliskan nama Fang Lin dan membuat sketsa gambar yang menyerupai dirinya. Baiklah, aku akan mengingatmu sekarang. Su Xiaotong berkata sambil tersenyum. Rasa lega terpancar di wajahnya, dia tampak sangat senang. Fang Lin bingung, apakah orang ini punya masalah? Fang Lin, kemarilah. Pada saat ini, Penatua Su melambaikan tangan ke arah Fang Lin dari kejauhan. Mendengar ini, Fang Lin berjalan mendekat dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tetua Su? Wajah Tetua Su tampak sedikit canggung, Xiaotong adalah cucu perempuanku. Fang Lin menunjukkan ekspresi terkejut, lalu tampak semakin bingung, Penatua Su, cucu perempuanmu tampaknya sangat unik. Tetua Su memasang wajah masam, tampak tak berdaya, cucu perempuan saya terlahir dengan ingatan yang buruk. Dia merasa sangat sulit mengingat orang, bahkan orang yang sangat dikenalnya. Itulah sebabnya dia menggambar wajah dan nama orang di buku catatannya, sehingga dia dapat mengingatnya saat dia lupa. Fang Lin tercengang, jadi Su Xiaotong juga punya masalah ini. Itu cukup langka. Tidak heran dia punya buklet dan bahkan menggambar wajahku di dalamnya. Tapi, Xiaotong sangat berbakat dalam Tao alkimia. Bahkan kamu, Fang Lin, mungkin tidak sebanding dengannya. Tetua Su berkata dengan bangga. Bagaimanapun, dia adalah cucunya. Fang terdiam, mengapa semua orang terus membandingkannya dengan Su Xiaotong? Penatua Su, cucumu hanya berada di peringkat kelima, jadi bagaimana dia bisa menjadi pemurni pil muda nomor 1 di negara Qian? Fang Lin bertanya. Penatua Su tersenyum kecil, apa yang tidak kau ketahui adalah bahwa 4 orang pertama dalam peringkat ini semuanya berusia lebih dari 40 tahun, jadi tidak dapat dianggap sebagai penyuling pil muda. Mendengar ini, Fang Lin akhirnya mengerti. Jadi, tampaknya 4 yang pertama bisa diabaikan. Meskipun Su Xiaotong berada di peringkat kelima, dia pada dasarnya adalah yang pertama di kelompok usianya. Seseorang dengan ingatan yang sangat lemah tetapi memiliki bakat luar biasa dalam Tao alkimia cukup menarik. Fang Lin tahu bahwa terkadang orang dilahirkan sangat lemah dalam satu aspek, tetapi bakat mereka yang lain sangatlah hebat. Mungkin Su Xiaotong adalah salah satu orang seperti itu. Meskipun memiliki kekurangan, dia adalah seorang jenius sejati di satu bidang. Baiklah, karena semua orang sudah ada di sini, aku akan memberitahu kalian hal-hal yang perlu kalian ketahui. Pada saat ini, Penatua Su berjalan ke depan kerumunan dan berbicara dengan suara keras. 10 orang itu bergerak mendekat. Selain Su Xiaotong, Fang Lin, Li Jianlong dan Li Feng, ada 6 orang lainnya. Mereka juga termasuk yang terbaik dari generasi muda penyuling pil di negara Qian dan menduduki peringkat tinggi dalam daftar. Jika kita hanya melihat peringkat mereka di peringkat penyuling pil, Fang Lin akan berada di posisi terbawah, hanya di peringkat 20. Namun kecuali Su Xiaotong yang unik, tidak ada orang lain yang berani meremehkan Fang Lin. Bagaimanapun, reputasi Fang Lin akhir-akhir ini cukup baik. Bahkan Li Jianlong dan Li Feng, yang memiliki perasaan buruk terhadap Fang Lin, tidak memandang rendah dirinya. Kalian bersepuluh akan menjadi peserta pertemuan penyuling pil mendatang. Aku akan memimpin tim secara pribadi, dan kalian harus ingat satu hal. Tetua Su berhenti sejenak. Kita sama sekali tidak boleh kalah. Bab 342, Kota Kuali Hitam. Lokasi konferensi alkemis tidak berada di negeri Qian, negeri Yun, atau kerajaan Meng. Singkatnya, wilayahnya tidak termasuk wilayah 3 kerajaan bawah manapun. Di perbatasan ketiga negara,
ada sebuah kota. Kota ini megah dan luas, menempati wilayah yang sangat luas. Meskipun berbatasan dengan ketiga kerajaan, kota ini tidak diperintah oleh salah satu dari ketiganya. Kota itu diberi nama Black Cauldron City. Alasannya karena dari kejauhan, bentuk kota itu menyerupai kuali hitam besar yang berdiri di atas tanah. Kota kuali hitam ini adalah kota yang didirikan oleh aliansi Pil, dan sepenuhnya berada dalam yurisdiksi aliansi Pil, lebih unggul dari tiga kerajaan bawah. Lokasi konferensi alkemis ini tepatnya di kota Black Cauldron. Demikian pula, sebagai kota yang didirikan oleh aliansi Pil di lokasi ini, sampai batas tertentu, aliansi Pil dari tiga kerajaan bawah harus mematuhi yurisdiksi dan batasannya. Terlebih lagi, karena status transenden kota kuali hitam, kota ini menarik banyak penyuling Pil. Akan tetapi, hanya sebagian kecil dari mereka yang tergabung dalam aliansi Pil, sebagian besar penyuling Pil adalah orang luar, yang berharap untuk memasuki kota kuali hitam dan melangkah ke jalur Tao alkimia yang lebih luas. Dapat dikatakan bahwa bagi para pembuat Pil dari tiga kerajaan bawah, kota kuali hitam berfungsi sebagai tempat ziarah, dengan para pembuat Pil yang ingin datang ke sini setiap saat. Tentu saja, tidak semua orang bisa memasuki kota Black Cauldron dengan bebas. Kriteria yang paling penting adalah jika seseorang bukan seorang pemurni Pil, tanpa undangan dan izin dari kota Black Cauldron, seseorang tidak dapat memasuki kota tersebut. Yang disebut sebagai non-pemurni Pil, tidak berarti Anda dapat dianggap sebagai salah satunya hanya dengan memahami sedikit buku pemurnian Pil, tetapi Anda harus memiliki catatan registrasi dengan Pil Alliance. Jika tidak, tetapi Anda memiliki prestasi penyulingan Pil yang tinggi, lalu apa yang dapat Anda lakukan? Di gerbang kota kuali hitam, ada penilaian. Jika Anda memang memiliki keterampilan penyulingan Pil yang tinggi, Anda dapat dinilai di tempat dan dapat memasuki kota kuali hitam setelah lulus ujian. Ini hanyalah persyaratan paling dasar. Untuk memasuki kota Black Cauldron, Anda harus membayar 50 Pil esensi, dan jika Anda tinggal di kota Black Cauldron selama sebulan, Anda harus membayar lagi. Jika Anda membayar 500 Pil esens sekaligus, Anda dapat tinggal di kota itu selama setahun. Pil esensi diterima secara luas di kalangan seniman bela diri dan pembuat pil, dan dianggap sebagai pil penting untuk kultivasi. Selain itu, untuk memasuki kota Black Cauldron, seseorang harus mematuhi semua peraturan di kota tersebut. Setiap pelanggaran terhadap peraturan kota akan diselidiki dan kemudian dihukum oleh aliansi pil. Meskipun biaya masuk ke kota Black Cauldron tinggi, masih banyak pemurni pil yang memasuki kota itu setiap tahun. Di antara mereka, ada yang memperoleh banyak keuntungan sementara ada yang tidak memperoleh apa-apa. Karena konferensi alkemis akan diadakan, kota Black Cauldron telah melarang orang luar memasuki kota tersebut sebulan yang lalu dan telah memulai persiapan. Aliansi Pil dari tiga negara hampir tiba di kota kuali hitam pada saat yang bersamaan. Di luar kota, sebuah jalan emas terbentang sejauh 10 mil. Penguasa kota Black Cauldron dan banyak anggota aliansi Pil berdiri di luar gerbang kota untuk menyambut kedatangan dari tiga negara. Penguasa kota Black Cauldron adalah seorang lelaki tua dengan vitalitas seorang pemuda, yang meskipun usianya sudah lanjut, tidak menghentikannya untuk tetap tinggi dan tegak, dengan mata penuh binar, menjulang tinggi seperti gunung. Berdiri di samping penguasa kota Black Cauldron City ada dua lelaki tua lainnya. Salah satu dari mereka memiliki rambut acak-acakan menyerupai sarang burung dan tampak mengantuk, penampilannya jorok. Yang satunya lagi berpakaian rapi dengan pakaian sederhana namun bersih, tanpa setitik debu pun pada jubahnya yang tidak kusut. Kedua tetua ini, yang berdiri di samping penguasa kota Black Cauldron, membentuk kontras yang mencolok. Akan tetapi, kedua orang ini mempunyai kedudukan di kota Black Cauldron, nomor 2 setelah penguasa kota, dan merupakan tokoh yang terkenal. Kerumunan lainnya juga bukan orang biasa. Sebagian besar dari mereka memegang posisi tertentu di kota kuali hitam dan semuanya merupakan bagian dari aliansi Pil. Penguasa kota kuali hitam bernama Zhuge Chang, lelaki tua yang jorok itu bernama Lu Wei, dan lelaki tua yang rapi dan bersih itu bernama Chen Mu. Aliansi Pil dari ketiga negara belum tiba, tetapi ketiganya sudah mulai mengobrol. Menurut kalian berdua, negara mana yang akan menonjol dalam konferensi alkemis ini? Zhuge Chang bertanya sambil tersenyum tipis. Lu Wei mengusap matanya dan berkata dengan lesu, siapa lagi? Pasti negara Yun. Zhuge Chang kemudian menatap Chen Mu dan bertanya, bagaimana denganmu, saudara Chen? Ekspresi Chen Mu tenang saat dia berkata, meskipun negara Yun kuat, negara Qian dan kerajaan Meng tidak lemah. Sulit untuk mengatakannya. Lu Wei mendengus,
Dasar kau, kayu tua, selalu bimbang. Bertanya padamu sama saja dengan tidak meminta apapun. Chen Mu mendengus sebagai jawaban, terlalu malas untuk berdebat dengan Lu Wei. Zhuge Chang tersenyum tipis, namun, konferensi alkemis tahun ini seharusnya mendatangkan beberapa talenta muda yang menarik. Aku menantikannya. Lu Wei bertanya dengan heran, Saudara Zhuge, apakah kamu sudah mengetahui sesuatu? Chen Mu juga memandang Zhuge Chang, memberi isyarat agar dia berbagi beberapa informasi. Zhuge Chang menatap mereka berdua, kalian berdua pasti juga mendengar sesuatu. Di negara Yun, ada bakat langka yang muncul. Mendengar ini, baik Lu Wei maupun Chen Mu tampaknya teringat sesuatu, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Saudara Zhuge, apakah Anda berbicara tentang Zhao Shenkong yang dikabarkan memiliki 100 tubuh pemurnian? Tanya Chen Mu. Zhuge Chang mengangguk, sambil mendesah, awalnya aku mengira rumor tentang 100 tubuh pemurnian itu dibesar-besarkan. Bagaimana mungkin tubuh yang langka seperti itu muncul di 3 kerajaan bawah? Namun, meskipun rumor itu mungkin dibesar-besarkan, itu tidak sepenuhnya tidak berdasar. Kali ini, kita akan memiliki kesempatan untuk melihatnya sendiri. Tubuh 100 pemurnian. Ini adalah tubuh yang diimpikan oleh para pemurni pil namun tidak dapat dicapai. Aku heran bagaimana Zhao Shenkong bisa memilikinya, seru Lu Wei. Tubuh 100 pemurnian bisa jadi bawaan lahir atau diperoleh. Mereka yang terlahir dengan tubuh ini bahkan lebih mengerikan, dianggap sebagai tubuh yang sempurna untuk pemurnian pil. Sedangkan yang diperoleh, mereka sedikit lebih rendah kualitasnya tetapi masih sangat langka, jelas Chen Mu. Zhuge Chang tersenyum, selain Zhao Shenkong dari negara Yun, ada juga 2 pemuda menarik di negara Qian. Jika dibandingkan dengan Su Xiaotong dan Fang Lin, saya lebih tertarik pada Su Xiaotong, yang tampaknya memiliki bakat alami dalam alchemy Tao, kata Chen Mu. Menurutku Fang Lin tidak buruk, Lu Wei mendengus. Chen Mu berkata dengan ringan, meskipun Fang Lin tidak buruk, dibandingkan dengan bakat seperti Zhao Shenkong dan Su Xiaotong, dia agak kurang. Apa kekurangannya? Lu Wei bertanya dengan agak tidak puas. Bakat, kata Zhuge Chang dan Chen Mu hampir bersamaan. Lu Wei tidak berkata apa-apa, pada kenyataannya, dia juga merasakan kesenjangan antara Fang Lin dan orang-orang berbakat seperti Su Xiaotong dan Zhao Shenkong terletak pada bakat. Sekalipun kau memiliki Saking Three Mountains atau Soul Commanding Pale Flame, sulit untuk mengimbangi bakat dan fisik yang secara alami lebih unggul dari orang lain. Sedangkan untuk kerajaan Meng, aku belum menerima banyak informasi. Namun, sepertinya kali ini seorang ahli pil racun akan berpartisipasi, kata Zhuge Chang dengan wajah datar. Mendengar kata-kata ahli pil racun, mata Chen Mu dan Lu Wei sedikit menegang. Mereka sudah sampai. Anggota aliansi pil dari 3 negara sudah tiba. Pada saat ini, teriakan terkejut bergema dari kejauhan. Bab 343, Negara Yun dan Kerajaan Meng. Dari kejauhan, tampak beberapa sosok bergerak. Zhuge Chang dan rekan-rekannya menatap tajam ke arah kerumunan yang mendekat dari jauh, di antaranya berdiri sebuah papan nama bertuliskan huruf Yun. Rupanya, yang pertama tiba adalah aliansi pil dari negeri Yun. Delegasi dari negara Yun kali ini cukup besar. Selain 10 penyuling pil yang akan berpartisipasi dalam konferensi, banyak penyuling pil muda juga hadir untuk mengamati. Wajah masing-masing dipenuhi dengan warna yang menantang dan percaya diri. Bagaimanapun, negara Yun telah mengalahkan 2 negara lainnya dalam 3 konferensi pemurni pil terakhir, menunjukkan kinerja yang mengesankan. Negara Yun telah membuat kemajuan pesat dalam Tao Alkimia dalam beberapa tahun terakhir, sering berkomunikasi dan bertukar informasi dengan aliansi pil dari 3 kerajaan tengah. Bahkan tampaknya hampir melampaui para pesaingnya. Di antara kerumunan dari negara Yun, seorang pemuda menonjol. Mengenakan pakaian putih, dengan penampilan yang bersih dan tampan, dia menunjukkan ekspresi tanpa ekspresi saat dikelilingi oleh orang lain, seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Pria ini adalah Zhao Shenkong, yang dipuji sebagai jenius Tao Alkimia nomor 1 di negara Yun. Ia lahir dalam keluarga kerajaan negara Yun, memiliki bakat luar biasa dan status yang dihormati di masyarakat. Ia juga diberkahi dengan 100 refining body yang langka. Salam dan selamat datang bagi pengunjung dari negeri Yun, Zhuge Chang, Chen Mu, dan Lu Wei melangkah maju dan memberi hormat kepada khalayak dari negeri Yun. Pemimpin aliansi pil negara Yun adalah seorang tetua botak dengan perawakan yang mengesankan. Meskipun usianya sudah tua, dia masih menunjukkan aura kewibawaan,
lebih mengingatkan pada seniman bela diri yang kuat daripada seorang penyuling pil. Tetua botak itu terkekeh, membalas sapaan Suge Chang dan yang lainnya, kalian bertiga tidak berubah sedikit pun. Namun, itu tidak mengherankan, mengingat posisi istimewa kalian di sini, tidak seperti aku yang telah bekerja tanpa lelah di negeri Yun. Suge Chang dan dua orang lainnya terdiam. Apa maksudnya mereka hidup mewah di sini? Mengelola kota sebesar kota Black Cauldron membutuhkan banyak usaha. Tetua botak itu tampaknya merupakan kenalan lama Suge Chang dan dua orang lainnya, penampilannya terlihat sangat santai dalam cara bicaranya. Mari, biar ku perkenalkan pada jenius Tao alkimia nomor 1 di negeri Yun, Zhao Shenkong. Tetua botak itu melambaikan tangan pada Zhao Shenkong yang melangkah maju, membungkuk memberi hormat pada ketiga tetua itu. Nama saya Zhao Shenkong, seorang junior dari negara Yun. Saya berharap untuk menerima bimbingan dari ketiga tetua selama konferensi. Zhao Shenkong berbicara dengan tenang, tidak dengan nada rendah hati atau sombong, tanpa memberi siapapun kesempatan untuk mengkritik perilakunya. Suge Chang dan yang lainnya mengamati Zhao Shenkong, mengangguk tanda setuju. Meskipun mereka belum melihat keterampilan pemurnian pilnya, bahkan hanya sikapnya saja sudah menunjukkan kedalaman yang tersembunyi. Yah, tidak setiap hari kita bisa menyaksikan bakat dari 100 Refining Body. Kita bertiga pasti akan belajar banyak di konferensi tahun ini, Suge Chang tertawa. Tetua botak itu tampak cukup bangga, mengingat bahwa kejeniusan 100 Refining Body ditemukan di aliansi pil negara Yun dan telah dilatih secara pribadi olehnya. Meskipun dia belum secara resmi mengangkat Zhao Shenkong sebagai muridnya, dia telah menganggapnya demikian. Tentu saja, tetua botak itu juga mengerti bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru Zhao Shenkong. Bakat seperti Zhao Shenkong ditakdirkan untuk melampaui 3 kerajaan bawah yang sederhana. Chen Mu dan Lu Wei diam-diam mengamati 9 orang lainnya dari negara Yun. Meskipun tidak semenarik Zhao Shenkong, masing-masing dari mereka adalah tokoh muda terkemuka dalam alchemy Tao negara Yun, tidak ada yang biasa-biasa saja. Anggota dari negara Qian dan Meng belum datang. Tetua botak itu melihat sekeliling dan berkata, sambil mengerutkan alisnya. Suge Chang terkekeh, karena negeri Yun adalah yang paling dekat dari sini, wajar saja kalau kau tiba lebih dulu. Tepat saat dia selesai berbicara, delegasi dari kerajaan Meng pun tiba. Dibandingkan dengan negeri Yun, negeri Meng juga memiliki cukup banyak wakil, masing-masing mengenakan jubah hitam, menghadirkan pemandangan yang cukup mengesankan. Saat perwakilan dari negara Meng datang, beberapa orang dari negara Yun menunjukkan ekspresi jijik. Zhao Shenkong hanya melirik mereka sekilas sebelum mengalihkan pandangannya. Saya minta maaf atas keterlambatan kami, kata pemimpin dari negara Meng, seorang wanita tua berjubah hitam, dengan punggung bungkuk. Rambutnya yang panjang dan putih menjuntai hingga pinggang membuat wajahnya tampak agak muram. Haha, delegasi dari negara Yun juga baru saja tiba. Kalian benar-benar tidak membuat kami menunggu, Suge Chang menyapanya dengan senyum riang. Perbedaan dalam sambutan yang diberikan kepada kedua delegasi terlihat jelas. Ketika delegasi negara Yun tiba, Suge Chang, Chen Mu, dan Lu Wei semuanya melangkah maju untuk menyambut mereka. Akan tetapi, ketika delegasi dari negeri Meng tiba, hanya Suge Chang yang melangkah maju untuk menemui mereka, sementara Chen Mu dan Lu Wei tetap tinggal di tempat. Wanita tua berjubah hitam itu mencibir dan berkata, orang-orang dari negeri Yun selalu datang lebih awal, tidak seperti kami dari negeri Meng yang harus melintasi jalan yang panjang dan penuh tantangan. Perkataannya mengandung beberapa makna tersembunyi, yang membuat si tetua botak mendengus pelan, ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan. Di antara 10 orang yang datang dari negeri Meng, 1 orang paling menonjol. Orang ini masih muda, tetapi dia jauh lebih pendek daripada teman-temannya, lebih pendek 1 kepala dari yang lain. Namun, dia memiliki rambut abu-abu keperakan yang khas dan sikap serius yang membuatnya menonjol. Dibandingkan dengan 9 orang lainnya dari negeri Meng, pemuda berambut perak pendek itu tampak agak muram dan bahkan orang-orang senegaranya sendiri tampak menjaga jarak tertentu darinya, tampak waspada terhadap kehadirannya. Semua orang telah memperhatikan hal ini dan memahami bahwa individu yang menarik perhatian ini pastilah master pil racun yang terkenal kejam. Mayoritas aliansi pil masih tidak menerima atau mengakui ahli pil racun. Sejak munculnya sistem pemurni pil, ahli pil racun telah dianggap sebagai musuh terbesar pemurni pil. Gagasan ini telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun sekarang, ahli pil racun telah secara terbuka bergabung dengan aliansi pil dan bahkan menjadi bagian dari kepemimpinannya.
Sebagian besar penyuling pil merasa sangat sulit untuk menerima hal ini. Telah terjadi banyak insiden dalam aliansi pil di mana para anggotanya berusaha mengusir ahli pil racun, tetapi upaya mereka selalu dicegah oleh para petinggi. Rumor mengatakan bahwa ahli pil racun diterima dalam aliansi pil karena hubungan dekat mereka dengan Raja Langit Kutub Barat, salah satu dari 4 Raja Langit aliansi pil. Sekarang, negeri Meng secara mengejutkan memiliki seorang ahli pil racun yang berpartisipasi dalam konferensi pemurni pil, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam konferensi sebelumnya. Nyonya Gu, kapan aliansi pil di negara Meng menjadi begitu putus asa? Hanya untuk menambah jumlah, kau bahkan membawa seorang ahli pil racun. Ejek tetua botak itu. Seketika, wajah wanita tua bermarga Gu itu menjadi gelap. Penatua Yan, perhatikan kata-katamu. Ahli pil racun telah diakui oleh aliansi pil. Mereka sekarang menjadi bagian dari kita, penyuling pil aliansi. Ekspresi penghinaan di wajah tetua botak itu semakin kuat. Saya melihat bahwa Anda, wanita tua Gu, telah dibutakan oleh ahli pil racun. Tidak ada harapan bagi Anda. Apakah kau mencoba memulai perkelahian? Suara dingin wanita tua itu terdengar berbahaya. Melihat suasana yang penuh ketegangan, Zhuge Chang segera turun tangan. Penatua Su dan yang lainnya dari negara Qian belum tiba. Mari kita tunggu mereka dengan sabar dan jangan merusak keharmonisan acara. Tetua Yan dan Nenek Gu menahan amarah mereka. Bagaimanapun, mereka harus memberi Zhuge Chang sedikit muka di kota kuali hitam. Orang-orang dari aliansi pil negara Qian ada di sini. Setengah jam kemudian, kelompok dari negara Qian akhirnya muncul. Akan tetapi, saat semua orang melihat orang-orang dari negeri Qian, mata mereka terbelalak karena bingung, ekspresi mereka berubah menjadi terkejut. Bab 344, Berwisata dan Bermain Air. Dibandingkan dengan pemandangan saat anggota aliansi pil dari negeri Yun dan kerajaan Meng tiba, penampilan kelompok aliansi pil negeri Qian hanya bisa digambarkan sebagai eksentrik. Mereka adalah kelompok kecil yang terdiri dari sekitar 10 orang, yang semuanya menunggangi tubuh binatang iblis yang sangat besar. Benar saja, anggota aliansi pil negara Qian telah tiba dengan menunggangi binatang iblis. Saat mereka mendekat, kaki binatang besar itu menghantam tanah, menyebabkan sedikit getaran. Semua anggota aliansi pil yang duduk di atas binatang buas itu berpesta dan minum dengan bersemangat, terutama Fang Lin, yang dengan riang menggerogoti kaki binatang iblis raksasa. Penatua Su tidak dapat menutup mulutnya karena dia tertawa kecil, mukanya berlumuran minyak dari pesta. Hanya Li Jianlong dan Li Feng yang tampak agak malu. Meskipun mereka telah memakan sebagian daging, mereka telah memakan lebih sedikit. Namun, Su Xiaotong yang kebingungan, benar-benar asyik dengan hidangan lezat itu. Dia sudah melupakan semua orang, dan yang terpenting adalah masih ada makanan yang tersedia. Daging yang mereka nikmati adalah hasil dari perburuan binatang buas di jalan. Setelah memanggangnya dengan pil api penguasa jiwa, Fang Lin menaburkan sejenis ramuan bubuk yang tidak biasa di atasnya yang telah meningkatkan rasanya secara berlebihan. Memang, aliansi pil negara Qian telah berpesta dan minum sepanjang perjalanan mereka. Biasanya, jika mempertimbangkan jarak rute, negara Qian seharusnya tiba lebih awal dari kerajaan Meng. Namun, perjalanan mereka tertunda karena berburu binatang buas untuk makanan. Enak, aku mau lagi, kata Su Xiaotong, bersorak setelah menghabiskan sepotong daging panggang. Dia kemudian mengambil satu lagi dan melanjutkan makan dengan lahap. Penatua Su menatapnya sekilas, jangan makan berlebihan, kamu akan merasa kekenyangan. Namun, Su Xiaotong tidak menghiraukan peringatannya. Ia tenggelam dalam pesona hidangan lezat itu. Binatang iblis besar yang membawa anggota negara Qian tampak frustrasi, berpikir, hei, aku bos daerah pegunungan. Ditangkap dan diturunkan statusnya menjadi tunggangan tidak adil. Kalian bahkan berani makan di punggungku. Ia bisa mengabaikan makanan, tetapi setidaknya ia bisa diberi makanan. Setelah menempuh perjalanan sejauh ini, ia tidak punya apapun untuk dimakan. Ya ampun, kita sudah sampai. Setelah melihat semua orang dari negeri Yun dan kerajaan Meng, dan juga Zhuge Chang bersama kedua temannya, Tetua Su menggosok tangannya dan berkata dengan canggung. Semua orang yang hadir terdiam, menatap mereka dengan ekspresi aneh. Mereka bertanya-tanya siapakah orang-orang ini. Apakah mereka hadir untuk konferensi pemurni pil yang sakral dan hikmat? Mereka tidak tampak seperti mereka di sini untuk memurnikan pil, sebaliknya, mereka tampak seperti wisatawan yang datang untuk berkunjung dan menikmati keindahan pemandangan. Menjadi turis adalah satu hal,
tetapi mereka juga menikmati daging panggang, dan itu pun dengan cara yang paling harum. Bagaimana orang lain, yang hanya mengonsumsi pil dan makanan kering selama perjalanan mereka, seharusnya merasakan hal ini. Dua orang penyuling pil dari kerajaan Meng terharu hingga menitikkan air mata. Mereka telah mendengar desas-desus tentang standar hidup yang tinggi di negara Qian. Sebelumnya, mereka mengabaikannya tetapi sekarang mereka menyadari betapa makmurnya orang-orang di negara itu sebenarnya. Ahem, Tetua Su, karena kau sudah tiba, cepat bawa orang-orangmu turun, kata Zhuge Chang, ekspresinya terlihat kacau. Penatua Su mengangguk berulang kali. Ia melirik orang-orang di belakangnya dan berkata dengan kehilangan kata-kata, lihatlah kalian semua, perilaku kalian memalukan. Kalian telah mempermalukan diri sendiri sekarang, bukan? Namun, saat berbicara, Tetua Su juga mengusap potongan daging dari sudut mulutnya. Sekilas melihat banyaknya daging panggang yang tersisa membuat matanya berkilat penuh kerinduan. Fang Lin, bungkus dagingnya. Kita akan memakannya nanti, kata Penatua Su. Baiklah, Fang Lin langsung menjawab, memasukkan semua daging panggang ke dalam tasnya, kecuali satu kaki yang masih dipegangnya. Apakah kau tidak akan menyimpannya juga? Perilaku tidak dewasa macam apa ini? Tetua Su mengerutkan kening. Fang Lin menjawab dengan ekspresi tidak senang, apa terburu-buru? Kita tidak akan segera memulainya. Aku belum merasa cukup. Tetua Su kehilangan kata-kata, tetapi dia memilih untuk tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya memberi isyarat kepada semua orang untuk turun dari binatang iblis itu. Sekarang kau boleh pergi, kata Penatua Su singkat sambil berbicara kepada binatang iblis besar itu, yang langsung berlari tergesa-gesa. Baru pada saat itulah orang-orang dari negara Yun dan negara Meng mulai menilai orang-orang dari negara Qian dengan saksama. Bagaimanapun, negara Qian seharusnya memiliki beberapa orang, dan mereka semua terlihat jelas di depan mata. Oh, Yan si kepala botak, kau datang cukup pagi, nenek Gu juga sudah datang sebelum kita. Aku sangat malu. Dengan nada yang akrab, Tetua Su menyapa lelaki tua muram bernama Yan dan seorang nenek tua kurus kering yang mengenakan jubah hitam. Akan tetapi, mereka berdua tidak banyak menanggapi Tetua Su, terutama nenek Gu yang memiliki tatapan membunuh di matanya. Su Jianchuan, apakah ini orang-orang yang kau bawa? Mereka tampak tidak berharga, kata lelaki tua bernama Yan, wajahnya penuh dengan penghinaan. Sebagai tanggapan, senyum Tetua Su sedikit memudar, Yan si botak, batasi perhatianmu pada orang-orangmu sendiri. Berdiri di belakang Tetua Su, Fang Lin dengan santai mengunyah daging panggang sambil terang-terangan mengamati orang-orang dari negeri Yun dan kerajaan Meng. Lagi pula, dia perlu bertarung dengan mereka nanti, jadi dia harus tahu dulu orang macam apa mereka. Hah! Fang Lin segera menatap Zhao Shenkong. Sebagai seorang pil sovereign, dia bisa merasakan aura unik darinya. Mungkinkah itu adalah kualitas fisik pemurnian pil yang unik? Fang Lin berspekulasi dengan tenang. Asumsinya tidak jauh dari kenyataan. Pada saat yang sama, Zhao Shenkong yang juga merasakan sesuatu, mengalihkan pandangannya ke arah Fang Lin. Namun, hanya dengan pandangan sekilas, Zhao Shenkong mengalihkan fokusnya ke Su Xiaotong. Fang Lin merasa kesal. Lagi pula, sikap acuh tak acuh seperti itu terhadapnya bukanlah hal yang baik. Tidak mengherankan jika Zhao Shenkong meremehkan Fang Lin karena menurutnya, Fang Lin bukanlah lawan yang tangguh. Dia hanya beruntung karena menguasai beberapa keterampilan alkimia kuno. Menurutnya, satu-satunya orang yang layak mendapatkan perhatiannya adalah Su Xiaotong. Apakah kamu merasa tidak enak diabaikan? Li Jianlong berkomentar bercanda dari pinggir lapangan. Fang Lin tersenyum kecut, menggigit besar daging panggangnya. Jauhkan makananmu, nak. Jangan mempermalukan dirimu di sini, gertak pria bernama Yan. Tetua Su langsung menjadi geram, kalau kau mau main-main, bertarunglah denganku di sini. Zhuge Chang bersama orang lain, segera meredakan situasi dengan membujuknya mundur, sehingga mencegah perkelahian. Kau bahkan tidak memakan dagingmu sendiri, gerutu Fang Lin pelan. Namun, semua yang hadir di sana adalah para master. Mereka tentu saja mendengar dengan jelas apa yang digumamkannya. Yan menyeringai dingin dan menunjuk Fang Lin, aku pernah mendengar bahwa Fang Lin dari negara Qian sangat kurang ajar. Melihatmu hari ini memang membuktikan kebenarannya. Kau benar-benar memalukan. Orang-orang dari negara Yun tertawa terbahak-bahak. Bukan hanya mereka, banyak orang dari kerajaan Meng yang menunjukkan penghinaan terhadap Fang Lin dan yang lainnya dari negara Qian. Akan tetapi, pemuda berambut perak itu tampak bersikap acuh tak acuh, tidak menunjukkan reaksi apapun.
Fang Lin sangat marah, apa yang terjadi? Apakah mereka semua menentangku? Cih, sungguh mengecewakan. Kupikir aku akan bertemu dengan beberapa senior kelas atas. Tapi lihat, tidak ada apa-apa selain barang berkualitas rendah. Fang Lin menanggapi Yan dengan ekspresi penuh cemoohan. Bab 345, Keluarga Kerajaan Negara Yun. Anak muda, apa yang kau katakan? Tetua bernama Yan tiba-tiba menjadi marah, menunjuk Fang Lin dan meraung marah. Riak samar kekuatan batin beredar di sekelilingnya, membuat siapapun merinding. Orang-orang dari negara Yun juga menatap Fang Lin dengan tidak senang. Sebagai anggota aliansi Pil negara Yun, mereka sudah tidak menyukai orang-orang dari negara Qian dan kerajaan Meng. Jadi, dengan pernyataan Fang Lin yang mengejutkan, kemarahan mereka meningkat secara alami. Namun, orang-orang dari kerajaan Meng menyeringai. Mereka mengantisipasi bentrokan antara negara Qian dan negara Yun dengan penuh harap dan berharap terjadi kekacauan yang lebih besar, sehingga anggota mereka dapat memanfaatkan situasi tersebut. Zhuge Chang dan anak buahnya agak terkejut dengan keberanian Fang Lin. Meskipun mereka pernah mendengar tentang seorang pria kurang ajar bernama Fang Lin di aliansi Pil negara Qian, mereka tidak menyangka dia akan menjadi sombong seperti ini, dengan berani membuat pernyataan yang keterlaluan. Ini bukan lagi sekedar kesombongan, ini adalah kurangnya rasa hormat. Hehe, Yan si kepala botak, kau menampilkan dirimu sebagai seorang tetua yang tidak layak, mengecewakan generasi muda. Bagaimana kau bisa menyalahkan mereka? Ejek tetua Su sambil tertawa. Komentar ini membuat sesepuh bernama Yan melonjak marah. Penatua Su, itu agak keterlaluan. Meskipun statusnya sebagai generasi muda, Fang Lin tidak menghormati Penatua Yan dan harus diberi pelajaran. Chen Mu mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan perilaku Fang Lin. Namun, Lu Wei hanya mendengus acuh tak acuh dan melirik sekilas ke arah tetua bernama Yan, apa gunanya bersaing dengan anak kecil. Zhuge Chang tersenyum masam, negara Qian dan negara Yun hampir bertengkar, dan keduanya bernyanyi dengan nada yang tidak selaras. Benar-benar kacau. Pada saat ini, Zhao Shenkong melangkah maju, menatap Fang Lin dengan dingin, sedikit rasa jijik terpancar di bibirnya. Kamu cukup bersemangat sekarang, tapi kita lihat apakah kamu bisa bertahan dalam pertemuan besar, Zhao Shenkong mencibir. Fang Lin menyeringai tetapi memilih tetap diam. Semuanya, mari kita tenang dulu. Bagaimanapun, kita semua telah menempuh perjalanan jauh dan perjalanan ini cukup melelahkan. Silakan ikut saya ke kota untuk beristirahat, saran Zhuge Chang, mencoba menengahi situasi. Fang Lin dengan santai mengangkat daging panggang di tangannya, kami sama sekali tidak lelah, kami sudah makan. Orang-orang dari negara Yun dan kerajaan Meng memperlakukan Fang Lin dengan hina, seolah-olah penduduk kota memandang rendah orang desa. Zhuge Chang terdiam. Meskipun mengalami beberapa pergolakan kecil, anggota dari ketiga kubu akhirnya memasuki kota kuali hitam, mengikuti jejak Zhuge Chang. Begitu berada di dalam kota kuali hitam, Fang Lin akhirnya merasakan kemegahan kota terbesar di tiga kerajaan bawah. Baik ibu kota negeri Qian, kerajaan Meng, maupun negeri Yun, meski semuanya megah dan indah, tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan kota kuali hitam. Seluruh kota Black Cauldron berpusat di sekitar penyulingan pil, penyuling pil dapat terlihat berjalan-jalan di seluruh kota, dan setiap toko menjual pil, tanaman obat, tungku pil, dan berbagai barang lainnya. Di pusat kota, berdiri sebuah menara, yang dikenal sebagai Menara Tiang Pil. Menara Pil Pol terdiri dari 7 tingkat, masing-masing dikelilingi oleh susunan yang berbeda. Menara ini berdiri di jantung kota Black Cauldron, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Orang-orang dari ketiga negara itu menatap ke arah Menara Tiang Pil, mata mereka dipenuhi kerinduan. Jika Black Cauldron City merupakan tempat ziarah bagi para pembuat pil, Pil Pol Tower merupakan tempat paling suci di kota tersebut, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh semua pembuat pil. Memasuki kota Black Cauldron belum tentu menjamin kesempatan, namun memasuki Menara Pil Pol sudah pasti menjaminnya. Setiap penyuling pil yang dapat memasuki Menara Tiang Pil pasti akan muncul dengan keuntungan yang tak terbayangkan dibandingkan rekan-rekan mereka. Sederhananya, bahkan pembuat pil paling biasa pun akan muncul sebagai ahli alkimia Tao yang dicari setelah memasuki Menara Tiang Pil. Di dalam Menara Tiang Pil terdapat kekuatan ajaib yang diimpikan oleh setiap pembuat pil, kemampuan untuk mengubah bakat seseorang. Benar saja, orang-orang dengan bakat biasa-biasa saja bisa berubah menjadi jenius setelah memasuki Menara Tiang Pil dengan memanfaatkan kekuatannya. Dan mereka yang sudah jenius akan muncul sebagai keajaiban yang paling langka. Tentu saja,
Syarat untuk memasuki menara tiang pil sangatlah ketat. Dalam pertemuan besar alkemis ini, hanya 3 orang yang bisa memasuki menara tiang pil. Ketiga tempat ini akan diberikan kepada 3 peserta yang paling menonjol pada pertemuan tersebut. Namun, menurut pendapat semua orang, setidaknya 1 tempat mungkin disediakan untuk Zhao Shenkong dari negara Yun. Ini membuat para alkemis dari negara Qian dan kerajaan Meng harus bersaing untuk mendapatkan 2 tempat yang tersisa. Fang Lin dan kelompoknya tiba di tempat istirahat mereka, yang terletak di sudut barat laut menara Pilpol. Meninggalkan tempat itu akan membawa mereka ke jalan ramai yang penuh dengan toko-toko menarik. Pertemuan besar alkemis tidak akan benar-benar dimulai hingga hari berikutnya. Oleh karena itu, sementara itu, semua orang berjalan-jalan santai di sekitar kota Black Cauldron. Saat berjalan-jalan, Fang Lin dan kelompoknya bertemu dengan anggota kerajaan Meng. Ke-10 anggota dari kerajaan Meng, termasuk pemuda berambut perak, juga tengah berkeliaran di kota, menikmati pemandangan kota kuali hitam, ketika mereka tiba-tiba bertemu dengan orang-orang dari negeri Qian. Kelihatannya menyenangkan. Tepat saat kedua kelompok saling menilai, orang-orang dari negara Yun muncul entah dari mana. Yang memimpin mereka adalah Zhao Shenkong. Begitu saja, seluruh peserta kompetisi besar alkemis dari ketiga negara akhirnya berkumpul bersama. Dengan Zhao Shenkong di garis terdepan, 9 orang lain dari negeri Yun bersikap menantang saat berdiri di belakangnya. Pemuda berambut perak itu memimpin kelompok kerajaan Meng, sementara 9 orang lainnya menjauhkan diri sedikit darinya, tampaknya kagum pada pemuda berambut perak itu. Pembentukan negara Qian merupakan yang paling aneh dengan Su Xiaotong yang kebingungan berdiri di tengah semua orang dan menjadi pusat perhatian. Jelas saja, entah itu negeri Yun atau kerajaan Meng, mereka menganggap Su Xiaotong sebagai ancaman terbesar di antara 10 orang di negeri Qian. Zhao Shenkong sekilas menilai ke-10 orang dari negeri Qian, kemudian mengalihkan pandangannya kepada ke-10 orang dari negeri Meng, dan menatap pemuda berambut perak itu sedikit lebih lama. Pemuda berambut perak itu mempertahankan ekspresi acuh tak acuhnya, tidak menunjukkan rasa takut di hadapan Zhao Shenkong. Sebaliknya, kilatan kegembiraan samar terlihat di matanya. Sambil mendengus pelan, Zhao Shenkong mungkin terlihat sombong, namun dia menahan diri untuk tidak meremehkan pemuda berambut perak itu. Fang Lin menatap Zhao Shenkong dan tiba-tiba bertanya, "Bolehkah saya bertanya, Saudara Zhao, apakah Anda berasal dari keluarga kerajaan negeri Yun?" Semua orang yang hadir tercengang sejenak setelah mendengar ini, termasuk orang-orang dari negeri Qian, yang memasang ekspresi aneh. Melihat Fang Lin, Zhao Shenkong bertanya-tanya apakah dia pura-pura bodoh. Fang Lin, keluarga Zhao adalah keluarga kerajaan dari negara Yun. Seorang pembuat pil dari negara Qian berbisik kepada Fang Lin, malu dengan kesalahannya. Fang Lin menjawab dengan, "Oh," yang panjang sambil berpikir sambil menunjukkan ekspresi penuh pertimbangan. Memang, Fang Lin masih ingat bahwa Han Xiaoxing pernah menyebutkan bahwa kematian ibunya berada di tangan keluarga kerajaan negeri Yun, keluarga Zhao. Karena ketiga pihak secara kebetulan bertemu di sini, mengapa kita tidak pergi ke tempat yang lebih menarik? Zhao Shenkong tiba-tiba mengusulkan. Bab 346, Batu Uji Emas. Tepat di sebelah selatan Pil Arai, sebuah persegi besar terbentang. Di tengah persegi itu berdiri sebuah batu kristal raksasa, setinggi 2 orang. Bentuknya tidak rata, namun secara garis besar berbentuk seperti kolom. Kristal ini dijaga oleh 4 pengurus dari aliansi Pil. Mereka tidak menghalangi orang yang melihat untuk mendekat, tetapi menyentuh batu itu dilarang keras. Batu ini dikenal sebagai batu uji emas. Sesuai namanya, batu ini dapat menguji untuk mengetahui apakah emas itu asli. Tentu saja, yang dimaksud dengan emas bukanlah logam biasa di dunia sekuler, melainkan para penyuling pil berbakat. Batu uji emas ini dapat secara akurat menilai bakat seorang penyuling pil, sehingga sering digunakan oleh aliansi pil untuk mengevaluasi bakat dalam penyulingan pil. Namun, batu ini sangat langka. Sepanjang rentang 3 kerajaan bawah, hanya kota kuali hitam yang memilikinya. Bahkan di ibu kota 3 kerajaan, tidak ada satupun. Saat itu, sekelompok orang telah tiba di alun-alun. Mereka semua adalah pemuda dan pemudi. Tepatnya, ini adalah 3 kelompok orang, masing-masing menjaga jarak satu sama lain, tampak saling waspada. Ketiga kelompok ini, tentu saja, terdiri dari para penyuling pil muda dari 3 kerajaan. Kita di sini, inilah tempat yang kumaksud. Zhao Shenkong menunjuk ke batu uji emas yang tidak jauh di depan, berbicara kepada para penyuling pil muda dari kerajaan Meng dan negara Qian.
Senyum sinis tersungging di bibirnya. Ketika mendengar ini adalah batu uji emas, sebagian orang nampak terkejut, sedangkan banyak lainnya nampak bingung. Fang Lin tidak menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Saat dia melihat batu uji emas, dia langsung tahu apa yang ingin dilakukan Zhao Shenkong. Faktanya, Fang Lin mengenali batu uji emas. Batu-batu seperti itu adalah pemandangan umum di kehidupan sebelumnya di Istana Pilsein, diulang-ulang hingga menjadi hiasan belaka. Ini adalah batu uji emas, yang dapat mendeteksi tingkat hadiah seorang pemurni pil. Selain kota kuali hitam, batu ini hanya ada di 3 kerajaan tengah, kata Zhao Shenkong. Setelah mendengar ini, semua orang mengerti. Ini adalah batu uji emas yang legendaris. Zhao Shenkong, apakah kau menyarankan agar kita menggunakan batu ini untuk menguji setiap bakat pemurnian pil kita? Seorang pemuda dari kerajaan Meng bertanya. Zhao Shenkong mengangguk sambil tersenyum, karena kita semua datang ke sini untuk konferensi alkemis, saya berasumsi tidak ada di antara kita yang kekurangan bakat. Namun, kita mungkin tidak yakin sejauh mana kemampuan masing-masing. Sekarang setelah batu uji emas ada di sini, kita harus benar-benar menguji diri kita sendiri. Orang-orang dari kerajaan Meng dan negara Qian saling bertukar pandang. Orang-orang ini tahu bahwa taktik Zhao Shenkong tidak sesederhana menguji bakat individu. Pada saat ini, Li Jianlong berbicara dengan tenang, apakah itu perlu? Zhao Shenkong melirik kerumunan dari negara Qian, apakah kalian tidak ingin tahu sejauh mana bakat kalian? Atau apakah kalian takut untuk tahu? Mendengar kata-kata ini, semua orang di negara Qian mengerutkan kening. Ejekan terselubung Zhao Shenkong tidak salah lagi, dia jelas-jelas mengolok-olok mereka. Tepat sekali, mereka yang dari negeri Qian, kalau kalian takut, kalian bisa menonton saja dari samping. Hehe, kalau kamu tidak sanggup menghadapi bakatmu sendiri, pulang saja dan bertani. Mereka mungkin tahu bakat mereka terlalu rendah dan tidak ingin mempermalukan diri mereka sendiri. Beberapa orang dari negara Yun langsung mulai mengejek dengan keras, mengungkapkan penghinaan mereka secara terbuka. Setiap kata menyakitkan, membuat orang-orang dari negara Qian sangat marah. Su Xiaotong berdiri di sana dengan polos, sama sekali tidak tampak marah. Sebaliknya, dia tampak kesulitan mengingat nama-nama orang di sekitarnya. Zhao Shenkong, mengabaikan ekspresi marah rakyat senegara Qian, menoleh ke kerajaan Meng, tatapannya terutama tertuju pada pemuda berambut perak. Orang-orang dari negara Qian saja tidak berani, tapi tidak ada satupun dari kalian dari kerajaan Meng yang akan bersikap pengecut seperti itu, kan? Zhao Shenkong bertanya sambil tersenyum tipis. Pemuda berambut perak itu mendengus dingin, apa yang perlu ditakutkan? Setelah berkata demikian, dia segera berjalan menuju batu uji emas. Zhao Shenkong terkekeh dan memberi isyarat agar orang-orang negeri Yun mengikutinya. Adapun Fang Lin dan yang lainnya, mereka berdiri di sana, tampak sangat canggung. Kerajaan Meng memiliki keberanian untuk menguji bakat mereka, jadi bagaimana mungkin negara Qian mampu untuk mundur dan diremehkan? Jadi, dengan mempertaruhkan harga diri, kelompok itu berjalan menuju batu uji emas. Keempat pengurus yang menjaga batu uji emas menghentikan pemuda berambut perak itu, sambil berkata, jika kau ingin menggunakan batu uji emas, kau harus melaporkannya kepada para tetua. Pemuda berambut perak itu menjawab dengan dingin, kalau begitu kamu bisa melaporkannya sekarang. Keempat pengurus itu tampak marah dengan keberaniannya. Meskipun masih muda, ia kurang memiliki sopan santun. Meskipun demikian, keempat pengurus itu memahami bahwa para pemuda ini adalah talenta dari 3 kerajaan bawah, dan dengan demikian mungkin secara alami memiliki sedikit kesombongan. Selain itu, batu uji emas bukanlah suatu objek tabu. Apa yang disebut pelaporan hanyalah formalitas. Salah satu pengurus mengeluarkan slip giok pemancar pesannya dan dengan cepat menggumamkan beberapa patah kata. Segera setelah itu, mereka semua mundur ke samping, menyiratkan bahwa pemuda berambut perak itu sekarang dapat menggunakan batu uji emas. Pemuda berambut perak itu tidak berkata apa-apa. Berjalan ke arah batu uji emas, bayangannya muncul di permukaan batu yang bening itu. Letakkan tanganmu di sana dan tunggu sebentar, kata Zhao Shenkong dari jarak yang cukup jauh. Pemuda berambut perak itu melakukan apa yang dikatakannya, sambil meletakkan satu tangannya di batu uji emas. Pada titik ini, cukup banyak orang telah berkumpul di sekitarnya. Termasuk banyak penyuling pil yang sudah ada di kota Black Cauldron, yang semuanya menatap batu itu dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, cahaya terang tiba-tiba muncul dari batu uji emas. Cahaya itu sangat menyilaukan.
Cahaya itu begitu kuat sehingga sulit bagi mereka yang berdiri dekat untuk membuka mata, tetapi pemuda berambut perak yang berdiri di depan batu uji emas tampak tidak terpengaruh. Cahaya yang sangat kuat, seorang jenius alkimia sejati. Dan ini bukan bakat biasa, ini satu dari sejuta. Siapa yang jenius? Cahaya itu bersinar terang, menembus langit. Siapapun di dalam kota Black Cauldron dapat melihatnya hanya dengan melihat ke atas. Tontonan megah semacam itu tentu saja menarik perhatian orang-orang seperti Zhuge Chang, yang tidak muncul melainkan mengamati dengan diam dari sebuah paviliun tak jauh dari alun-alun. Anak ini, meskipun seorang ahli pil racun, memiliki bakat yang luar biasa, puji Chen Mu yang berdiri di samping Zhuge Chang. Lu Wei mendengus, ingin membalas, tetapi melihat cahaya batu uji emas, dia tidak bisa membantah. Cahaya seperti itu, bahkan seseorang yang bias terhadap ahli pil racun seperti dia, tidak dapat membantahnya. Tetua botak dan Nenek Gu juga hadir di paviliun. Pada saat ini, raut wajah Nenek Gu yang muram terlihat jelas sebagai ekspresi puas diri. Heh, tidak kusangka bocah itu ternyata seorang jenius, komentar si tetua botak dengan nada aneh. Penatua Su menahan diri untuk tidak berbicara, ekspresinya agak serius. Meskipun demikian, dibandingkan dengan Zhao Senkong dari bangsa Yun kita, dia masih sedikit lebih rendah, tambah tetua botak itu. Bab 347, bertingkah sok tahu. Cahaya yang menyilaukan itu bertahan cukup lama sebelum akhirnya memudar. Pemuda berambut perak dari kerajaan Meng itu masih tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, seolah-olah tidak ada hal yang terjadi yang dapat mengejutkannya. Namun, semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Khususnya para penyuling pil yang telah lama berada di kota kuali hitam, mereka tahu betul apa arti cahaya dari batu uji emas tersebut. Seorang jenius di antara para jenius. Cahaya seperti itu, seperti yang ditunjukkan oleh pemuda berambut perak, sudah lama tidak muncul. Terakhir kali terlihat adalah lebih dari 1 dekade yang lalu. Meskipun 9 orang dari kerajaan Meng waspada terhadap pemuda berambut perak itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan rasa bangga pada saat ini karena bakatnya yang luar biasa. Adapun orang-orang dari negara Yun, ekspresi terkejut dan serius muncul di wajah mereka. Mereka tidak menyangka akan ada jenius lain seperti ini, selain Zhao Senkong di pihak mereka. Adapun orang-orang dari negara Qian, ekspresi mereka juga tidak terlalu bagus. Pertemuan besar pemurni pil kali ini memang melibatkan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Selain Zhao Senkong dari negara Yun, muncul pemuda berambut perak lain yang tidak diketahui asal-usulnya. Sekarang tampaknya sangat sulit bagi negara Qian untuk bersaing dengan kedua negara ini. Saudara ini benar-benar telah membuka mataku. Bolehkah aku tahu namamu? Zhao Senkong melangkah maju dan bertanya sambil tersenyum. Pemuda berambut perak itu menjawab dengan dingin, Guo Zhen. Jadi, saudara Guo, dengan dukunganmu terhadap kerajaan Meng kali ini, aku yakin kamu pasti akan memperoleh hasil yang baik dalam pertandingan ini, kata Zhao Senkong sambil mengepalkan tinjunya, tampaknya ingin berteman dengan Guo Zhen. Namun, Guo Zhen tampak sangat acuh tak acuh, memancarkan aura acuh tak acuh. Setelah menyadari hal ini, Zhao Senkong tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku akan mencobanya. Seorang pemuda dari negeri Yun berjalan dengan penuh semangat dan berdiri di depan batu uji emas. Bersenandung, cahaya lain bersinar, tetapi intensitasnya tidak mendekati pemuda berambut perak itu. Bagaimanapun, itu cukup bagus dan pasti bisa dianggap sebagai seorang jenius. Giliranku, seorang wanita dari kerajaan Meng berjalan mendekat, dan cahaya yang bersinar tampak biasa saja, hampir tidak mencapai ambang batas kejeniusan. Apakah belum ada seorang pun dari negara Qian yang datang untuk mencoba? Zhao Senkong bertanya, matanya menyipit ke arah kelompok dari negara Qian dan sedikit menyeringai di bibirnya. Li Feng tidak tahan lagi dan berjalan keluar terlebih dahulu, ekspresi tenang tertanam di wajahnya saat dia langsung mendekati batu uji emas. Dari 10 orang dari negara Qian, kekuatan Li Feng dianggap cukup tinggi. Lagi pula, dia termasuk dalam 10 besar dalam daftar peringkat penyuling pil negara Qian, dan bakatnya tidak perlu diragukan lagi. Li Feng meletakkan tangannya di batu uji emas, dan setelah beberapa saat, semburan cahaya yang agak kuat muncul. Ekspresi kegembiraan sekilas terpancar di wajah Li Feng, tetapi kemudian langsung berubah serius. Meskipun cahayanya kuat, namun masih kalah dengan pemuda berambut perak, Guo Zhen. Perbedaan di antara mereka tidaklah kecil. Li Feng menggertakkan giginya, mengamuk dalam hati,
Tetapi bakat seseorang tidak akan tiba-tiba meningkat tidak peduli seberapa marah atau tidak rela yang mereka rasakan. Apapun levelnya, itu adalah level yang akan dipertahankannya. Batu uji emas akan dengan jelas mengungkapkannya. Bakat Li Feng memang sangat bagus, namun jika dibandingkan dengan seorang jenius seperti Guo Zhen, masih ada yang kurang. Saat cahaya redup, wajah Li Feng berubah jelek. Dia mengepalkan tinjunya dan kembali ke kerumunan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu lumayan saja, kata Zhao Shenkong, wajahnya dihiasi seringai yang membuat Li Feng semakin marah. Li Jianlong menepuk bahu Li Feng, memberi isyarat agar dia tetap tenang. Fang Lin mengedipkan mata pada Li Feng dan bercanda, bukankah kamu berharap bisa meninju Zhao sekarang juga? Mau kita menghajarnya bersama? Li Feng melotot marah ke arah Fang Lin, mengumpat dalam hati, berpikir, apakah aku begitu mengenalmu? Namun, apa yang dikatakan Fang Lin tidak salah. Li Feng benar-benar merasa tidak senang dengan Zhao Shenkong dan ingin meninjunya. Namun, itu hanya angan-angan. Semua orang tahu konsekuensi berat dari memukul Zhao Shenkong di sini. Selain itu, negeri Yun memiliki lebih banyak penduduk, mereka tidak tahu apakah mereka akan menang jika perkelahian terjadi. Fang Lin melihat bahwa Li Feng mengabaikannya, jadi dia berbalik dan menghadap Li Jianlong, mengapa kamu tidak mencobanya? Li Jianlong tersenyum tipis dan menjawab, tentu saja saya akan mencoba. Sambil berbicara, Li Jianlong sudah berjalan ke batu uji emas dan meletakkan tangannya di sana. Ekspresi Li Jianlong sangat tenang, tanpa sedikit pun tanda kegembiraan atau antisipasi. Dia sangat menyadari tingkat bakatnya, jadi dia sudah lama menenangkan pikirannya. Namun, saat cahaya itu menyala, masih ada riak di hatinya. Cahaya dari Li Jianlong juga cemerlang, melampaui Li Feng tetapi tidak sebanding dengan Guo Zhen. Namun, dibandingkan dengan orang lain dari kerajaan Yun dan Meng, dia masih cukup menonjol. Li Jianlong tersenyum ringan, tidak menunjukkan kekecewaan maupun kebanggaan, dan dengan tenang kembali ke kelompok. Apakah negara Qian tidak punya orang lain? Mengapa kita hanya melihat pecundang? Seseorang dari negara Yun berkomentar dengan nada meremehkan. Pernyataan ini menarik persetujuan banyak orang, karena dari apa yang mereka lihat sejauh ini, kerajaan Meng punya Guo Zhen yang tak tertandingi oleh siapapun, dan negeri Yun punya Zhao Shenkong yang bakatnya mungkin paling menakutkan di antara semuanya, meskipun dia belum menguji bakatnya. Sedangkan untuk negeri Qian, sampai sekarang, hanya Li Jianlong saja yang hampir tidak mencukupi. Hentikan omong kosongmu. Sudahkah kau melihat bakat-bakat hebat muncul dari negara Yun? Bahkan yang terburuk di antara kita, saudara Li, lebih baik dari kalian semua, namun kau masih berani menghakimi kami. Di mana rasa malumu? Fang Lin segera menyuarakan bantahan, menatap orang-orang dari negara Yun dengan pandangan meremehkan. Apa katamu? Sungguh menyebalkan. Kau cari mati. Ucapan Fang Lin, ditambah dengan sikapnya yang arogan, langsung membuat geram orang-orang dari negara Yun. Mereka semua menatap Fang Lin dengan jahat. Di pihak mereka, saudara-saudara Li juga tampak bingung. Kapan kita menjadi yang terburuk? Senyum di wajah Zhao Shenkong menghilang, tatapannya dingin dan arogan saat dia menatap Fang Lin, tampaknya enggan mengajaknya mengobrol. Apa yang kau lihat? Jika kau punya nyali, tunjukkan pada kami seberapa berbakatnya dirimu. Berhentilah membanggakan dirimu di sini, kata Fang Lin sambil memutar matanya. Bahkan dengan ketenangan Zhao Shenkong yang sangat baik, dia hampir terprovokasi hingga kehilangan kendali oleh Fang Lin. Kau hebat. Aku akan mengingatmu. Zhao Shenkong mencibir lalu berjalan menuju batu uji emas. Melihat Zhao Shenkong hendak menguji bakatnya, semangat semua orang terangkat, termasuk beberapa orang di loteng, yang memasang ekspresi serius. Hehe, jangan terlalu terkejut nanti, tetua Yan tertawa. Wanita tua Gu dan tetua Su menggerutu pelan. Meskipun mereka telah mendengar tentang bakat luar biasa Zhao Shenkong jauh sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak pengalaman dan tidak akan terlalu terkejut bahkan jika mereka menyaksikan bakat luar biasa itu. Trio Zhuge Chang sangat menantikannya. Lagi pula, dari semua sudut pandang, Zhao Shenkong ini seharusnya menjadi individu peringkat teratas dalam pertemuan besar pemurni pil ini. Akan tetapi, mereka masih belum tahu seberapa berbakatnya Zhao Shenkong sebenarnya. Ketika Zhao Shenkong berdiri di depan batu uji emas, semburan cahaya terpancar dari batu itu dalam sekejap. Bab 348, Zhao Shenkong. Cahaya itu muncul tiba-tiba sekali, dan dahsyat sekali intensitasnya,
dalam sekejap mata saja, semua yang hadir untuk memejamkan mata oleh cahaya itu. Ledakan-ledakan-ledakan. Cahaya yang melonjak itu membumbung tinggi ke angkasa, bagaikan seekor naga banjir yang terbang keluar dari laut dalam, atau seperti seekor harimau ganas yang bersembunyi di pegunungan yang dalam menerkam bumi. Bahkan Guo Zhen yang selalu tidak berekspresi apapun emosinya, pupil matanya mengecil tajam. Wow, sungguh menakjubkan. Su Xiaotong menatap pilar cahaya yang menyilaukan yang menjulang ke langit, sambil membuka mulut kecilnya untuk berkata. Semua orang yang hadir, kecuali orang-orang dari negara Yun, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan Fang Lin pun terkejut. Wah, sial, Zhao ini benar-benar tangguh. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Di loteng, 3 orang Zhuge Chang, wanita tua Gu, dan tetua Su, mata mereka semua terbelalak, mereka tidak bisa tetap tenang. Hahaha, bagaimana? Apakah aku mengejutkan kalian semua? Lelaki tua yang galak itu tertawa terbahak-bahak, tampak sangat sombong. Intensitas cahaya itu cukup langka. Meskipun Zhuge Chang dan yang lainnya telah memimpin kota kuali hitam selama bertahun-tahun, mereka hanya melihat ini dalam 50 tahun terakhir. Nah, ini kedua kalinya mereka melihat seseorang menyebabkan batu uji emas meledak menjadi cahaya yang begitu menyilaukan, bisa dibayangkan betapa terkejutnya mereka dalam hati. Adapun tetua Su dan nenek Gu, mereka terlalu terkejut untuk berbicara. Mereka awalnya sangat percaya diri dengan generasi muda yang mereka bawa, tetapi sekarang melihat betapa mengerikannya Zhao Shenkong, mereka langsung putus asa. Anak ini memang langka di dunia. Tetua Su memuji, meskipun dia memiliki kesan buruk terhadap lelaki tua yang galak itu, bakat Zhao Shenkong membuatnya terdiam. Orang seperti itu telah lahir di 3 kerajaan bawah, sulit untuk mengatakan apakah itu kesedihan atau kegembiraan. Kata wanita tua Gu dengan dingin. Begitu kata-kata itu diucapkan, raut wajah beberapa orang di lapangan sedikit berubah, terutama lelaki tua yang berwajah tegas itu, wajahnya berubah menjadi rumit. Sayangnya, anak ini akan menjadi sosok yang luar biasa bahkan di 3 kerajaan tengah. Kata Zhuge Chang, menyiratkan sedikit rasa kasihan. Hehe, dibandingkan dengan para jenius dari 3 negara atas, dia bukan apa-apa. Lu Wei berbicara dengan sangat tidak pantas. Kerumunan itu terdiam, mereka semua memutar mata mereka ke arah Lu Wei, bukankah ini jelas? Tempat seperti apa 3 negara atas itu? Betapa mengerikannya para jenius mereka, Zhao Shenkong mungkin memang memiliki bakat yang luar biasa, tetapi jika benar-benar ditempatkan di 3 negara atas, dibandingkan dengan para jenius yang mengerikan di sana, dia jelas kalah. Terdapat jurang pemisah yang mendasar antara 3 negara atas dan 3 kerajaan tengah serta 3 kerajaan bawah. Setiap negara di 3 negara atas memiliki kemampuan untuk memusnahkan 3 kerajaan tengah dan 3 kerajaan bawah. Para jenius di 3 negara atas semuanya bagaikan makhluk mengerikan, dan meskipun Zhao Shenkong memang cemerlang dan sangat berbakat, itu hanya ada di dalam batas-batas 3 kerajaan bawah. Penatua Su, bakat cucu perempuanmu tidak sehebat Zhao Shenkong, kan? Orang tua yang tegas itu menatap Penatua Su dan bertanya dengan nada provokatif. Penatua Su mendengus pelan, cucu perempuanku beberapa tahun lebih muda dari Zhao Shenkong. Makna dari perkataannya ini adalah, walaupun cucunya mungkin tidak dapat melampaui Zhao Shenkong sekarang, karena usianya yang lebih tua, mungkin beberapa tahun lagi bakatnya tidak akan kalah dengan Zhao Shenkong. Hehe, Nenek Gu, bukankah Guo Zhen dari kerajaan Meng Mu lebih rendah dari Zhao Shenkong? Pria senior itu mulai membanggakan Nenek Gu lagi. Wanita tua Gu, meskipun sangat enggan, tidak dapat berkata apa-apa. Dilihat dari reaksi batu uji emas, jelas bahwa bakat Guo Zhen kuat, tetapi dibandingkan dengan Zhao Shenkong, masih sedikit kurang. Seluruh kota kuali hitam mendidih karena bakat yang ditunjukkan oleh Zhao Shenkong. Banyak pemurni pil meninggalkan pekerjaan mereka dan bergegas ke alun-alun untuk melihat siapa sebenarnya yang dapat menghasilkan cahaya terang seperti itu. Pada saat yang sama, orang-orang menyebarkan berita tentang Zhao Shenkong yang mengalahkan orang lain dengan cahaya dari batu uji emasnya ke seluruh 3 kerajaan bawah, yang menyebabkan keributan besar di negara-negara tersebut. Zhao Shenkong ternyata sangat menakutkan. Sayangnya, tahun ini sepertinya adalah tahunnya negeri Yun lagi. Bagaimana kita bisa bersaing dengannya? Dia benar-benar mengalahkan bakat-bakat lainnya. Selain sorak-sorai dari negeri Yun, lingkaran pemurnian pil di negeri Meng dan Qian diselimuti kesuraman.
Meskipun mereka sudah tahu bahwa kekuatan alkimia Tao Negeri Yun telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir dan mereka telah menghasilkan banyak sekali bakat. Namun mereka tidak menyangka akan mencapai titik ini. Bakat Zhao Shenkong sepenuhnya melampaui standar 3 kerajaan bawah. Banyak orang menggerutu dalam hati. Zhao Shenkong, kamu sudah sangat mengerikan, untuk apa kamu tinggal di 3 kerajaan bawah? Apakah menyenangkan menindas orang yang tidak sebaik kamu? Jika kamu mampu, pergilah ke 3 kerajaan tengah untuk menindas orang. Di alun-alun, cahaya tidak menghilang untuk waktu yang lama, seolah-olah membentuk pilar cahaya, menarik perhatian semua orang. Wajah Guo Zhen muram, dan cahaya dingin melintas di pupil matanya. Dia juga tidak menyangka bakat Zhao Shenkong begitu buruk. Namun, Guo Zhen juga tidak takut pada Zhao Shenkong. Meskipun dia sedikit lebih rendah menurut cahaya dari batu uji emas, perbandingan sebenarnya tentang siapa yang lebih kuat harus dilihat melalui kinerja pemurnian pil. Bakat, meskipun penting, tidak mewakili segalanya. Adapun ke-10 orang dari negeri Qian, kecuali Su Xiaotong yang tak berperasaan dan masih tercengang, semua orang lainnya telah terjun ke dalam bayangan. Tekanan yang ditunjukkan Zhao Shenkong terlalu besar, seakan-akan dia tidak memberi ruang bagi mereka untuk bernapas. Pada saat ini, ke-9 orang itu semua memandang ke arah Su Xiaotong. Mengapa kalian semua menatapku? Su Xiaotong mengedipkan matanya yang besar, wajahnya menunjukkan kebingungan. Fang Lin menunjuk Zhao Shenkong, kamu pergi dan kalahkan dia. Su Xiaotong menatap Fang Lin, alisnya berkerut, ekspresi ragu di wajahnya, lalu dia mengeluarkan sebuah buklet kecil dan cepat-cepat membolak-baliknya. Fang Lin dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi berkedut. Negara Yun memiliki Zhao Shenkong, sosok dengan cahaya cemerlang. Negara Meng memiliki Guo Zhen, musuh tangguh, tidak jauh lebih lemah dari Zhao Shenkong. Dan bagaimana dengan negara Qian kita? Su Xiaotong dengan ingatan yang sangat buruk, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tampaknya negara Qian kita cukup lemah. Jadi namamu Fang Lin, maaf, aku lupa. Su Xiaotong menjulurkan lidahnya dan berkata. Mulut Fang Lin berkedut sedikit dan berkata, tidak apa-apa, tetapi kamu harus membantu negara Qian menyelamatkan muka. Su Xiaotong menganggukkan kepalanya, meskipun dia tidak begitu memahami situasinya, dia tidak bodoh dan tahu apa yang harus dia lakukan. Pada saat ini, Zhao Shenkong telah kembali dan melirik orang-orang negeri Qian baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Su Xiaotong, tanpa rasa takut, segera melangkah maju. Pergerakan Su Xiaotong di sini, terutama menarik perhatian banyak orang, lagi pula, ketenaran Su Xiaotong, di 3 kerajaan bawah juga hebat. Nona Su, apakah Anda juga akan mencoba batu uji emas? Zhao Shenkong bertanya sambil tersenyum tipis. Su Xiaotong menatapnya dan bertanya dengan bingung, siapa kamu?